Allah adalah esa, mengandung arti bahwa hanya ada satu Allah sejati yang tidak terbagi-bagi atau terpecah belah. Allah adalah sumber segala kehidupan, cinta dan kebijaksanaan yang abadi. Namun Allah juga menyatakan dirinya dalam 3 pribadi yang sempurna dan tidak terpisahkan. Di alam keberadaan yang maha agung, terhamparlah keesaan ilahi yang tiada tanding. Satu Allah yang maha benar dan satu-satunya, menggenggam seluruh jagat raya dalam keheningan kebijaksanaannya. Namun, misteri yang tak tergambarkan dalam keindahan ilahi, terdapat 3 pribadi yang menyatu dalam kekekalan dan kesempurnaan. Meskipun doktrin ini sulit kita pahami, tapi sebenarnya doktrin ini membawa keindahan dan kompleksitas di dalam pengenalan kita akan Allah. Doktrin ini menuntun kita untuk mengenal Allah, mengenal kasih-Nya, hikmat-Nya, dan kuasa-Nya. Kalau malaikat adalah pencipta manusia, mestinya malaikat juga tidak keberatan dong disembah, karena dia juga pencipta. Yaitu hal yang sama ada di Wahyu 22 ayat 8 dan 9, di mana malaikat itu menolak penyembahan. Jadi pandangan yang mengatakan bahwa kita, dalam Kejadian 1 ayat 26 itu adalah Allah dan dewan surgawi, nah itu menjadi pandangan yang keliru. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silahkan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Contoh lain, pemunculan bentuk jamak ini adalah Amsal 9 ayat yang ke-10. Coba baca. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Mengenal yang Maha Kudus. Ini tidak nampak di dalam Alkitab Indonesia, tapi kata Maha Kudus di situ, itu dalam bahasa Ibrani ada dalam bentuk jamak. Ya, dalam bentuk jamak. Lihat lagi Pengkhotbah 12 ayat 1. Ingatlah akan penciptamu pada masa mudamu. Nah, penciptamu dalam ayat itu bentuknya jamak. Jadi kalau mau diartikan, terjemahkan lurus-lurus, ingatlah pencipta-penciptamu. Karena dia ada di dalam bentuk jamak. Ya. Dan masih banyak ayat seperti itu. Jadi, walaupun Allah itu esa, tapi kita menemukan ada kejamakan tertentu yang dibicarakan di dalam ayat-ayat seperti yang kita sudah lihat. Bukti lainnya, ada pribadi lain yang digambarkan di samping Allah, seolah-olah ada lebih dari satu Allah. Oke, kita lihat contoh Mazmur 45 ayat 7 dan 8. Baca. Takhtamu kepunyaan Allah, tetapi untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan,
melebihi teman-teman sekutumu. Ya, dikatakan tahtamu kepunyaan Allah. Nah, kalau kita membandingkan dengan terjemahan bahasa Inggris New American Standard Bible ya, Thy throne, O God. Therefore God, thy God. Tahtamu ya Allah, bukan tahtamu kepunyaan Allah. Tahtamu ya Allah. Ya. Kalau dia menyebut tahtamu ya Allah, lalu kalimat selanjutnya tadi ya, dikatakan bahwa engkau mencintai keadilan, membenci kefasikan dan seterusnya. Nah, sekarang bandingkan itu dengan Ibrani 1 ayat 8. Itu muncul di sana. Tetapi tentang anak, ia berkata, takhtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Ya, ayat itu dikutip dalam surat Ibrani dan bilang tahtamu ya Allah. Nah, kalau lihat baik-baik ayat 8 itu, tetapi tentang anak, itu terjemahannya keliru. Mestinya bukan tetapi tentang anak, tapi kepada anak, unto the son. Yang ngomong di situ siapa? Lihat Ibrani 1 ayat 8 itu yang ngomong siapa? Tetapi kepada anak ia berkata. Siapa ia? Tuhan. Eh? Ya. Tuhan ngomong sama siapa? Tahu soalnya di sini nggak bisa. Ya? Nggak tahu. Lihat tuh ayat itu. Ubah kata tentang itu menjadi kepada. Jadi Ibrani 1 ayat 8. Tetapi kepada anak ia berkata. Siapa ia di situ? Yang si ia ini berkata kepada anak. Ia itu siapa? Tuhan. Tuhan yang mana? Ya. Yang mana? Tetapi kepada anak, ia, itu Allah kan yang ngomong kan? Allah ngomong kepada siapa? Kepada anak. Kepada anak kan? Allah ngomong kepada anak bilang apa? Takhtamu ya Allah. Ya, jadi yang mana yang Allah? Yang ngomong atau yang anak? Sama-sama. Berarti ada dua Allah. Nah, itu kan jadi soal itu kan. Ini hal yang perlu kita gali. Karena kalau nampak di situ kayaknya kok ada dua Allah ya. Karena Allah yang pertama adalah yang ngomong. Dan Allah ini ngomong kepada anak. Tapi dia ngomong pada anak itu, ya Allah. Jadi kelihatannya ada dua Allah. Ya. Oke, lihat lagi Mazmur 110 ayat 1. Tuhan berkata kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai musuh-musuhmu kutaklukkan kepadamu. Siapa berkata kepada siapa? Tuhan berkata kepada Tuanku. Jadi berapa Tuhan? Di sini kelihatannya ada dua. Kelihatannya ada dua. Jawab, jangan ragu-ragu. Ya. Ya. Tuhan berkata kepada Tuanku. The Lord say to my Lord. Nah, dalam Alkitab Bahasa Indonesia, Tuhan yang pertama tuh huruf besar semua. Yahweh. Berkata kepada Tuanku. Memang dia membedakan antara Tuhan dan Tuan. Tetapi waktu ayat ini dikutip dalam Perjanjian Baru, itu dikutip oleh Yesus untuk menunjukkan kemesiasannya. Itu di Matius pasal 22 ayat 44 sampai 45. Coba baca ayat 44 saja. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku. Nah, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku.
Nah, memang kelihatannya berbeda karena di Mazmur 110 tadi ada Tuhan pakai huruf besar semua. Bicara kepada Tuanku. Dalam Matius pasal 22 itu Tuhan bicara kepada Tuan. Tapi sebenarnya dalam bahasa Yunani, baik Tuhan dan Tuan di situ tuh sama katanya. Yaitu sama-sama menggunakan kata kurios. Ya, maka sebenarnya dikatakan bahwa ya dibaca di sana dalam teks Yunani adalah kurios to kurio. Maka Tuhan berbicara kepada Tuhan. Tuhan berkata kepada Tuhan. Kurios berkata kepada kurios. Kalau Tuhan bicara kepada Tuhan, berapa Tuhan? Dua ya? Kok ada dua Tuhan ya? Nah, ini kita lagi menggali dia. Oke, kita lihat lagi contoh lain. Hosea pasal 1 ayat yang ke-7. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Yang ngomong siapa? Tuhan. Tuhan ya. Tetapi aku, berarti yang ngomongin ke Tuhan atau Allah nih ya? Ya. Tuhannya atau Allahnya ngomong bilang apa? Akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi nama Tuhan Allah. Berapa Tuhan di situ ya? Satu Tuhan yang ngomong dan mau menyelamatkan. Tapi dia mau menyelamatkan demi Tuhan. Jadi Tuhan mau menyelamatkan demi Tuhan. Berapa Tuhan? Ya, kelihatannya dua ya. Ya. Oke. Lihat lagi Kejadian 19 ayat 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Berapa Tuhan? Tuhan yang satu ada di bumi. Lalu dia menurunkan hujan belerang. Hujan belerangnya dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang di mana? Yang di langit. Jadi ada berapa Tuhan? Satu di bumi, satu di langit. Kalau begitu ada dua Tuhan. Ya? Aneh ya? Mestinya kan tadi ayat-ayatnya bilang Tuhan itu satu. Allah itu satu. Kok sekarang ayat-ayat ini kelihatannya ada dua Tuhan. Lalu ada lagi yang menarik. Yang menarik adalah di dalam sejumlah ayat Alkitab ada penggunaan nama Tuhan atau nama Allah, sebutan untuk Tuhan atau Allah sebagai atau dengan bentuk penyebutan rangkap tiga. Ya, rangkap tiga. Kita melihat contoh misalnya di dalam Bilangan 24 ayat 26. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ini formula doa berkatnya imam. Tuhan memberkati engkau, ayat 24. Lalu ayat 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Lalu ayat 26, Tuhan menghadapkan wajahnya. Kalau kita baca ayat 24 sampai 26, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Muncul 3 kali. Ada apa? Kenapa tidak 1 kali saja? Atau kenapa tidak 5 kali? Tapi 3 kali. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Di dalam Yesaya 6 ayat 3, itu juga kalau kita lihat di sana ayatnya. Dan mereka berseru seorang kepada seorang katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. 3 kali. Kenapa 3? Sama juga dengan tadi. Tuhan memberkati, Tuhan, Tuhan. Lalu di Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8 itu juga muncul kata kudus 3 kali. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Ada apa dengan 3? Jangan buru-buru. Kita cuma baru survei. Tadi dibilang Allah itu satu. Tiba-tiba ada ayat-ayat yang kelihatannya ada 2. Tiba-tiba ada kata-kata yang rangkap 3. Kudus, kudus, kudus. Lalu ini mau kemana? Berikutnya kita mau menganalisa kata Esa.
Allah itu esa ya, di Ulangan 6 ayat yang ke-4 itu ya. Nah, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa. Nah, esa atau satu itu sebenarnya di dalam bahasa Ibrani itu ada dua macam kata yang sama-sama berarti satu. Ya, yaitu kata Ibrani echad dan kata Ibrani yakid. Echad itu satu, yakid itu satu. Sama-sama berarti satu. Tapi apa beda echad sama yakid? Nah, kalau echad itu biasanya atau kadang-kadang itu berarti a compound one. Satu gabungan. Oke, kita lihat contoh ya. Kejadian 1 ayat 5. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Nah, dikatakan jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Pertama itu kan satu, itulah hari satu. Itulah hari Ehad. Tapi perhatikan bahwa di situ Ehad, tapi Ehadnya muncul karena ada dua hal di situ, yaitu petang dan pagi. Jadilah petang, ada petang, jadilah pagi. Maka petang tambah pagi menjadi hari satu, hari Ehad. Maka Ehad ini didapatkan dari petang sama pagi. Yom Ehad namanya. Lalu Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, kalimat terakhir, keduanya menjadi satu daging, basar Ehad. Maka Ehad di situ itu dihasilkan dari keduanya. Siapa keduanya? Yaitu seorang laki-laki dan istrinya. Satu laki-laki dengan istrinya, keduanya menjadi basar Ehad. Ehad. Maka di sini Ehad, tapi Ehadnya dihasilkan dari laki dan perempuan. Laki dan perempuan atau laki dan istrinya Ehad. Oke, Bilangan 13 ayat 23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setan dan buah anggurnya. Nah, di sana ada kata setan dan buah anggur. Semora Ehad, setandan. Nah, kalau kita ngomong tandan itu, kita ingat apa itu? Pisang. Pisang ya. Nah, satu tandan pisang, ada berapa buah di dalam? Banyak ya. Walaupun ada buah banyak-banyak, tapi namanya bukan, kalau ada 50 buah di dalam, berapa tandan? Satu kan? Tapi ada 50 buah di dalam. Berapa tandan? Satu juga kan? Berarti satu tandan itu ada 50 buah yang bergabung, lalu disebut satu tandan. Ya, Semora Ehad. Contoh lain lagi. Esra pasal 2 ayat yang ke-64. Seluruh jemaah itu bersama-sama ada 42.360 orang. Nah, di situ ada kata-kata bersama-sama. Menarik bahwa kata-kata bersama-sama itu adalah Ehad. Satu. Bersama-sama itu kan, kalau saya sendiri kan tidak bisa bilang bersama-sama. Tapi kalau 1, 2, 3, 4, 5, kita 5 bersama-sama. Berarti di balik kata bersama-sama itu pasti ada lebih dari satu. Tapi digunakan kata Ehad. Berarti satu di sini ini bukan satu berdiri sendiri. Tapi ada banyak orang di situ, baru namanya Ehad. Ya. Itu juga bisa terlihat dalam Yeskel pasal 37. Hai engkau anak manusia, ambillah sepotong papan, berarti satu papan. Kemudian ambillah papan yang lain, berarti ada dua papan. Ayat 17, gabungkanlah keduanya menjadi satu papan. Menjadi Echad. Sehingga keduanya menjadi satu Echad dalam tanganmu. Nah, kalau begitu kita bisa melihat bahwa Echad itu adalah satu, tapi satunya itu satu hasil gabungan. Ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, digabung jadi satu. Itu Echad. Tapi kata Ibrani yang kedua itu adalah kata yakid.
Kalau Echad itu adalah a compound one, Yahid itu mutlak satu. And absolute one. Nah itu misalnya yang muncul di dalam Kejadian 22 ayat 2, ya, yang Tuhan bilang kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kata tunggal, ambillah anakmu yang satu itu. Ternyata Ibraninya tidak menggunakan Echad, tapi Yahid. Ya, Yahid. Kita juga lihat contoh lain di dalam Hakim-Hakim 11 ayat 34. Coba baca Hakim-Hakim 11 ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana serta menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal, selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Ya, dialah anaknya yang tunggal. Kata tunggal itu dari kata Yahid. Ya, tidak ada anaknya laki-laki dan perempuan, berarti hanya satu, betul-betul satu. Mazmur 68 ayat yang ke-7. Baca lagi. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Nah, sebatang kara di situ Yahid dalam Ibraninya. Karena sebatang kara itu artinya tidak punya siapa-siapa lagi. Jadi sekarang kita menemukan ada dua kata bahasa Ibrani, yaitu Echad dan Yahid yang sama-sama berarti satu. Kalau Yahid itu satu sungguh-sungguh, mutlak. Tapi kalau Echad ini satu tapi dari gabungan. Nah, sekarang kita melihat Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Maka tinggal kita periksa saja. Esa di sana dalam bahasa Ibrani dia menggunakan Echad atau Yahid. Dan ternyata dalam bahasa Ibraninya ya dia menggunakan Echad, bukan Yahid. Kalau begitu Allah itu memang Esa. Tapi keesaan Allah itu bukan keesaan yang mutlak. Kalau esanya mutlak, dia harus gunakan Yahid. Tapi bahwa di sana menggunakan Echad, itu menunjukkan bahwa keesaan Allah itu tidak harus mutlak. Ya. Karena itu pendeta Budi Asal itu bilang begini. Kalau Musa memang mau menekankan tentang kesatuan yang mutlak dari Allah dan bukannya kesatuan gabungan, a compound unity, maka dalam Ulangan 6 ayat 4, ia pasti menggunakan kata Yahid dan bukannya Echad. Tetapi ternyata Musa menggunakan kata Echad. Dan ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak satu secara mutlak, tetapi ada kejamakan dalam diri Allah. Ya, maka dengan demikian Allah itu Esa, tapi tidak mutlak. Oke, selanjutnya. Tadi kan kita lihat ya, Allah itu Esa ya. Lalu tadi kita lihat kok kayaknya ada dua ya. Lalu selanjutnya kita lihat kok dari ada kudus, kayaknya ada tiga ya. Jangan-jangan ada 5 atau 7. Nah, tapi kalau kita masuk ke dalam perjanjian baru, maka di sana kita akan menemukan bahwa yang jamak itu sebenarnya bukan 2, bukan 4, bukan 5, tapi 3. Karena ada 3 pribadi yang dibicarakan secara jelas. Pribadi pertama itu disebut Bapa, kedua itu disebut Anak, dan ketiga itu Roh Kudus. Dalam harmoni sempurna antara ketiga pribadi ilahi ini, terungkaplah kebesaran dan kekuasaan Allah yang tak terbatas. Dalam misteri Tritunggal ini, kita dapat melihat keindahan hubungan kasih yang abadi antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menjadi dasar bagi hubungan kasih. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, seruannya mengalun indah. Tunggal namun mengandung segala rahasia dan keajaiban. Dalam satu nama kita menemukan kasih yang tak berkesudahan, penebusan yang agung, dan penghiburan yang tiada tara. Dalam satu nama kita merasakan kehadirannya yang mengisi jiwa kita dengan kehangatan dan hikmatnya. Karena doktrin Allah Tritunggal ini adalah doktrin yang sukar, maka pengenalan kita akan doktrin ini hanya dimungkinkan kalau kita dibukakan pengertian oleh Tuhan.
Karena itulah penting bagi kita untuk meminta pertolongan Tuhan di dalam memahami doktrin ini. Tuhan, ajarlah kami mengetahui hal-hal yang belum kami ketahui. Karena manusia tidak dapat mengetahui apapun tentang Engkau, kecuali Roh Allah saja. Apabila akal tak berdaya, biarlah iman yang menyangga kami. Dan kami akan berpikir bahwa kami sudah percaya, bukan supaya kami percaya. Amin. Kita sudah menyaksikan program Kutahui Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Kutahui Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Kutahui Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.